warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menegaskan kembali makalah yang telah kami presentasikan sebelumnya dengan judul Hukum sebagai Tingkah Laku dan Hukum sebagai Kekuatan-Kekuatan Sosial. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Albert Al-Fikri, SSY MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, dan teman-teman semua yang kami sayangi, terutama yang sedang menonton video kami ini. Saya Matahari Suhaimi sebagai moderator, Akbar Alwi Ramli sebagai pemateri 1, Askia Putri sebagai pemateri 2, dan Nur Hopi Papohan sebagai pemateri 3. Pengertian hukum sebagai tingkah laku sosial. Sebelumnya, tingkah laku lebih mengarah kepada aktivitas sifat seseorang, sama artinya dengan perangai, kelakuan, atau perbuatan. Karena ada tingkah laku yang baik dan tidak baik, maka disinilah peran hukum yang mengatur tingkah laku manusia itu untuk mengontrol supaya manusia itu tidak merugikan atau mengambil hak orang lain. Kekuatan-kekuatan sosial hukum. Kekuatan-kekuatan sosial hukum merupakan desakan atau dorongan efektif yang menghasilkan suatu tindakan sosial, seperti kekuatan sosial hukum yang bersifat memaksa agar keteraturan di sebuah negara dapat terlaksana dengan baik. Teori hukum sebagai sarana alat untuk memperbarui atau merekayasa masyarakat. Hukum Reskopon tentang Law as a Tool of Social Engineering. Law as Tool of Social Engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Reskopon, yang berarti hukum sebagai alat merekayasa atau memperbaharui masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Menurut pendapat Mokhtar Kusumatmaja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Alasannya oleh karena lebih menonjol perundang-undangannya dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walau jurisprudensi memegang peranan pula, dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legalisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakan istilah tool oleh Reskopon. Itulah sebabnya mengapa Mokhtar Kusumatmaja cenderung menggunakan istilah sarana daripada alat. Teori hukum pendukung atau penunjang atas teori hukum yang merekayasa masyarakat disebut juga dengan Law as a Tool of Social Engineering. Hukum yang merekayasa masyarakat disebut juga dengan Law as a Tool of Social Engineering. Adapun yang menjadi penunjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa Law as a Tool Social Engineering yang dikemukakan oleh Reskopon adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum, di mana menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Teori validitas atau legitimasi dari hukum atau legal validity adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimati dan sah atau valid berlakunya kepada masyarakat. Adapun agar suatu kaidah hukum tersebut dapat efektif, haruslah mematuhi dua syarat, yaitu 1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan, dan yang kedua, kaidah hukum tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat. Jadi, kesimpulannya, hukum sebagai social control, social engineering, dan social work berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum, sehingga sebagai akibatnya hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan tegas terhadap si pelanggar. Laws a Tool of Social Engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Reskopon yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.